Apakah kalian juga termasuk dalam golongan yang bingung apakah Gap Years 2024 itu wajib melakukan verifikasi lulusan? Teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya PD Official 1, 2, dan 3. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut mengenai apakah memang Gap Years atau lulusan 2024 yang akan mengikuti UTBK SNMPTN 2025 itu wajib melakukan verifikasi lulusan. Simak penjelasan dari saya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, teman-teman harus tahu di mana sih sebenarnya ketika mau melakukan verifikasi lulusan, ya. Di mana sih untuk melakukan verifikasi lulusan? Nah, untuk melakukan verifikasi lulusan, teman-teman silahkan pilih saja yang verifikasi validasi peserta didik lulusan menengah atas, ya. Di sini kata kuncinya di Google yaitu verval lulusan. Kalau sudah seperti itu, maka selanjutnya pilih verifikasi validasi peserta didik lulusan menengah atas. Nah, setelah itu teman-teman silahkan masukkan identitas dan masukkan profil lulusan SMA ataupun SMP. Nah, cara mengisinya sebenarnya ini mudah ya teman-teman. Bagian kiri ini identitas ya, sesuaikan identitas teman-teman. Bagian kanan ini untuk lulusan, baik lulusan SMA maupun SMP. Nah, sekedar tips saja, kalau teman-teman mau melakukan verifikasi lulusan, pastikan ya data yang teman-teman masukkan sesuai dengan data yang tercetak atau berkas yang teman-teman pegang. Yang kedua, ketika mau mengajukan verifikasi lulusan, ajukan di jam kerja dan hari kerja. Pastikan juga teman-teman ketika sudah diajukan, teman-teman mengecek secara berkala apakah status pengajuan itu disetujui atau ditolak. Ya, dan ketika melakukan pengajuan ini melampirkan berkas ijazah, ini yang dilampirkan ijazah bagian depan saja, yang belakang tidak perlu, ya. Foto ijazah bagian depan. Nah, selanjutnya teman-teman sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, perlukah Gap Year lulusan 2024 itu melakukan verifikasi lulusan? Nah, di sini saya tunjukkan kondisi daripada data teman-teman ya. Yang pertama, ketika teman-teman melakukan pengecekan NISN di NISN online, itu terdeteksi data belum padan dengan data kependudukan. Nah, jika kondisinya seperti ini, maka teman-teman wajib melakukan verifikasi lulusan. Ya, ketika dicek data belum padan dengan data kependudukan atau Dukcapil. Ini kondisi yang pertama. Maksudnya apa sih kok data belum padan? Ini maksudnya gini, ketika teman-teman lulus di SMA sederajat itu ternyata antara data yang ada di sistem dengan data yang tercetak atau dengan data Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang dimuat dalam KK, akte, KTP itu tidak sama dengan yang ada di pangkalan data siswa. Pak, kenapa kok kalau tidak sama kenapa kok nggak boleh di sekolah? Ya tidak, bukan maksudnya tidak boleh. Ini teman-teman bisa melakukan perbaikan sendiri melalui verifikasi lulusan. Kalau teman-teman ke sekolah pun ya tetap nanti diarahkan ke verifikasi lulusan. Karena memang teman-teman sudah lulus, beda dengan teman-teman yang belum lulus. Itu bisa langsung diubah oleh operator sekolah. Kondisi yang kedua, itu teman-teman harus tahu. Sebenarnya kalau teman-teman ini sudah lulus, itu seharusnya NISN-nya itu aktif atau tidak sih? Gitu ya. Aktif atau tidak? Maka jawabannya ialah tidak aktif. NISN tersebut tidak aktif di satuan pendidikan karena teman-teman sudah lulus. Di sini sudah diinformasikan. NISN tidak aktif menunjukkan bahwa peserta didik sudah tidak melaksanakan proses pembelajaran dan tidak terdaftar pada sistem pendataan elektronik di satuan pendidikan, baik Dapodik, EMIS maupun PDDikti. Penyebab NISN tidak aktif ialah lulus, peserta didik mutasi, peserta didik dikeluarkan, dan peserta didik putus sekolah. Jadi teman-teman Gap Years 2024 kalau status NISN-nya tidak aktif di satuan pendidikan, maka ya sudah tidak perlu verifikasi lulusan. Gitu ya. Artinya dua kondisi tersebut yang saya sampaikan tadi. Yang pertama tidak padan,
Yang kedua ialah statusnya aktif, NISN-nya harusnya tidak aktif. Begitu teman-teman. Ya, informasi yang bisa saya sampaikan mengenai apakah memang gap years itu melakukan verifikasi lulusan. Termasuk yang saya sampaikan tadi, verifikasi lulusan ini apakah kita harus ke sekolah? Maka jawabannya tidak ya, diselesaikan sendiri. Silahkan diakses, tadi saya sampaikan kembali. Aksesnya di mana Pak? Aksesnya di Google Chrome, ketikkan saja verifikasi lulusan. Nah, kata kuncinya gini. Verval lulusan, nanti akan diarahkan di verifikasi validasi peserta didik lulusan menengah atas. Nah, di sini silahkan nanti diisi, setelah diisi diupload filenya, setelah itu klik ajukan. Kalau sudah diklik ajukan, pilih simbol ini, pilih status pengajuan. Silahkan masukkan email yang digunakan ketika pengajuan dan cek apakah memang pengajuan teman-teman ini sudah disetujui atau ditolak. Dengan prasyarat atau dengan tips yang tadi ketika mengajukan itu di hari maupun jam kerja. Seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu teman-teman Gap Years 2024 yang akan daftar sebagai peserta UTBK SNBT tahun 2025. Salam data, salam literasi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3.